saya lihat ada plakat apa ini Pak? Semuanya produksi rokok kretek menggunakan rempah-rempah, bahan alami, cuman dia mengunggulkan bahan-bahan yang sudah terpilih pilihan gitu. Iya. Kenapa tidak memproduksi filter? Nah, padahal kalau info yang saya dapat nih Pak, dulu sempat memproduksi filter ya. Ada sih wacana, cuman kemarin juga masih dalam trial ya. Jadi bahan filter itu bahan yang alami segala macam. Waktu pameran kita ketemu juga, cuman belum bisa diproduksi massal. Masih menunggu waktu, mungkin dalam waktu dekat juga. Kita harapkan kalau itu sudah oke, kalau kita akan produksi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap merdeka. Kembali lagi berjumpa dengan saya dan Mas Arif Hadinerat dalam Jagongan Komunitas Lebah CK, di mana pada episode kali ini lokasinya dan ruang tata ruangnya agak berbeda karena kita berada di Kota Malang, dan di Kota Malang inilah produsen kita berada. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Fendi. Nama lengkapnya Pak Fendi Agus Sandrio Mirawanto, tapi lebih familiarnya disebut Pak Fendi aja. Ya, beliau ini adalah Pak Fendi selaku CEO dari PR Indo Kretek, di mana PR Indo Kretek adalah produsen ya, dari produk-produk Sigar Spree dan Asika Gold yang teman-teman hisap setiap hari ini. Beliau adalah CEO-nya. Dan ini kebetulan non sewu tidak bisa hadir semua Pak ya? Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa ya, karena ada kesibukan. Ada kesibukan. Nah ini kita akan bercerita Pak. Ya ini saya agak kepo Pak ya, mewakili teman-teman lapangan Pak. Boleh Mas. Selama ini kan teman-teman hanya tahu tulisan produsennya mana gitu kan. Nah ini beliau ini adalah yang menggawangi. Nah kita akan mengupas sekilas ya tentang PR Indo Kretek dari awal mula berdiri seperti apa, lalu kenapa kok memilih konsisten dengan produk rempah seperti apa. Ini Pak Fendi, mungkin ini rekan-rekan Klaber CK pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya pengen mengetahui Pak, kenapa sih PR Indo Kretek ya? Mungkin dari awalnya berdiri seperti apa? Apakah ini memang sudah berdiri lama atau bagaimana? Lalu kenapa konsisten? Nah ini yang poin garis bawahnya adalah konsisten dengan produk-produk rokok yang berkomposisi rempah-rempah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara sejarah Mas Arif, sebenarnya panjang banget kalau kita menceritakan sejarahnya Indo Kretek itu seperti apa ya. Ya. Karena memang di awal tahun-tahun 2009 dulu itu kita benar-benar menyiapkan Indo Kretek ini memang sebuah perusahaan yang bertujuan untuk tidak hanya bisnis, tapi bagaimana cara juga menampung kegiatan sosialnya. Oke. Nah, dari dasar situlah ininya kita mempunyai konsep yang berbeda mungkin dengan perusahaan lain. Ya. Jadi dari awal Indo Kretek itu berdiri, kita niati bahwa bagaimana caranya perusahaan nanti ke depan ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Ya. Dan produknya juga tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi untuk Indonesia. Secara nasional ya. Secara nasional seperti apa konsepnya segala macam itu memang di awal juga kita pikirkan matang-matang gitu. Ya. Seperti apa. Nah, akhirnya tercetusnya sebuah ide untuk membuat sebuah produk kretek. Waktu awal-awal kita sejarah mendirikan Indo Kretek itu, ya kita awalnya memang dari sejarah kita karena Mbah Syafi'i juga dulunya adalah seorang pengusaha rokok kretek juga. Ya. Jadi beliau tahun 50 sampai 70 itu juga memproduksi sebuah produk rokok. Dan di situ juga konsep rokok rempah yang diangkat. Jadi sebenarnya secara nasional waktu tahun-tahun itu semuanya nggak ada yang kimia Mas. Artinya produk rokok waktu seluruh produk kretek nasional itu rempah-rempah semua ya. Makanya kenapa sejarah Indonesia itu menyatakan mungkin di daerah Mas Arif juga
mbah-mbah sepuh kita, yai-yai kita di daerah. Waktu ngaji-ngaji di daerah-daerah kan beliau-beliau juga menyempatkan untuk merokok juga. Iya, betul. Nah, kenapa usia beliau juga sangat panjang dan sehat-sehat? Iya, betul. Mbah-mbah yang ada di sawah dengan kegiatan menjangkulnya itu tetap dengan giat merokok tapi juga sehat-sehat. Iya. Ini terkait dengan sebuah konsep bahwa rokok dulu itu nggak ada yang namanya saus kimia. Ya. Itulah yang intinya menjadi luar biasa bahwa produk kretek nasional ini perlu dipertahankan, sebuah produk nasional kebudayaan Indonesia yang perlu kita pertahankan gitu. Ya. Nah, berangkat dari situ 2009 kita niati untuk berangkat dengan bendera Indokretek. Oke. Jadi kita terdaftar di Bea Cukai itu tahun 2009 ya. Tanggal 9 bulan 9 2009. 999. Iya, pas 999 itu. Dan kebetulan itu juga tanggal lahirnya ibu. Oh gitu. Ibu kami. Oh, Haji Indonesia itu. Pas kebetulan padahal kita nggak setting sama sekali. Oke. Nah, ini menjadi kekuatan kita untuk mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep rokok rempah ini menjadi sebuah konsep bagaimana caranya supaya ini bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Ya. Awalnya memang kita tidak men-setting sama sekali bahwa kretek rempah ini akan bermanfaat dalam artian tanda kutip bisa menyajikan segala macam itu di luar ekspektasi kita. Ya. Jadi konsep kita karena kita di Indokretek, saya sendiri, Pak Yoyo, Pak Yudi, Pak Nanang juga perokok. Ini bagaimana caranya kita memproduksi rokok yang bisa kita hisap sendiri. Ya. Intinya untuk kita aman gitu. Ya. Nah, dari sejarah Mbah Syafi'i ternyata terungkaplah semua rahasia produk kretek nasional itu, kretek rempah itu. Hingga akhirnya kita olah, kita jadikan sedemikian rupa hingga rasanya sudah cocok dengan lidah kita saat ini ya. Padahal kita copy paste dari sejarah tahun 50-an. Kita angkatlah di era sekarang ini. Ya. Alhamdulillah kita sendiri juga merasa cocok, merasa nyaman. Hingga akhirnya kita enggak merokok produk lama. Dulu sebelum kita produksi kan kita merokok yang lain gitu ya. Betul. Sekarang ya produk kita sendiri karena kita tahu pasti bahannya seperti apa, terus dari mana kita dapat, rempah-rempahnya seperti apa, pengolahan seperti apa, kebersihan seperti apa. Kita berani jamin untuk kita rokok sendiri. Ya. Kan bisa kutip Mas, perokok yang pengusaha rokok lain memproduksi tapi yang dirokok bukan produksi sendiri. Banyak itu. Iya. Nah, ini juga menjadi tanda tanya kan. Aneh kan? Betul. Dia produksi. Dia nggak pede dengan produknya sendiri. Nah, dia produksi rokok diproduksi dari perusahaannya untuk orang lain, tapi dianya sendiri nggak ngerokok produknya sendiri. Berarti kan perlu tandanya. Betul. Kan gitu. Ya artinya memang dari cerita Pak Fendi tadi yang Mbah Syafi'i memulai ya. Waktu itu memang di era 50-60 bahkan ke belakang Pak ya. Iya. Itu kan semua produk kalau saya juga baca literasi ya itu menggunakan komposisi rempah-rempah ya. Iya. Nah, waktu itu kan kenapa alasan Mbah Syafi'i waktu saya sempat baca sih Pak sekilas ya ada kertas lebaran cerita gitu menutup pabriknya itu. Dengan produknya waktu itu namanya Gulpal kalau nggak salah Pak ya. Gulpal. Nah itu Pak. Jadi ada dua produk Gulpal sama Brinjo kalau nggak salah Mas. Cuman nanti saya ceritakan sedikit sejarah Gulpal seperti apa. Jadi memang pernah dengar juga, saya kebetulan juga mendengar cerita itu dari pegawainya Mbah Syafi'i juga. Dari Mbah Syafi'i langsung juga dikuatkan oleh pegawainya Mbah Syafi'i. Padahal pada saat itu jaya-jayanya produksi, maksudnya di puncak pemasarannya beliau. Ya. Ini bukan berarti waktu itu nggak laku. Di Malang Pak ya? Di Malang, di Tulen juga. Daerah Malang Selatan. Daerah Malang Selatan. Yeah. Jadi pada puncak itu beliau menghentikan produksi. Nah, ini ada beberapa alasan Mas. Tahun itu sudah mendekati tahun 80-an ya, dari 70 berapa gitu ya. Nah, pada saat itu ada sedikit tertoreh istilahnya kalau saya mengartikan gitu, Mbah Syafi'i ini terluka atas perlakuan secara nggak langsung dalam artian
yang menorehkan tinta hitam ya istilahnya seperti itu di sebuah produk nasional. Oh, oke. Jadi ternyata sudah masuk produk saus kimia waktu itu. Sudah mulai masuk saus familiar kimia. ya. Familiar. Dan akhirnya yang biasanya menggunakan saus-saus rempah-rempah itu semua pabrikan, dulu kan bukan pabrikan sih ceritanya. Jadi industri, kayak ya? Industri kecil, industri. Jadi di rumah ada pegawai 5, ada 10 gitu Mas. Dan itu musim cukai juga Pak ya? Betul, belum berlaku ya. Mungkin masih apa ya? Kayak peneng apa. Ya seperti itu. Ya. Nah, itulah yang istilahnya ada rasa terluka di situ bahwa Mbak Safi harus menghentikan semuanya. Karena persaingan bisnis sudah nggak murni lagi. Ya. Jadi karena dengan menggunakan saus kimia yang akhirnya pabrikan yang tergiur itu merubah konsep kretek rempah nasional kita yang dari dulunya dari rempah-rempah dirubahlah menjadi konsep saus kimia ya. Di mana di situ HPP produksi lebih murah. Oke. Lebih cepat. Tapi siapa yang diuntungkan? Perusahaan. Pasti. Otomatis ya. Perusahaan diuntungkan, tapi siapa yang dirugikan? Konsumen. Nah, pada saat itu sejarahnya pemilik perusahaan kecil-kecil pabrikan itu ya golongan istilahnya orang-orang yang Pak Haji segala macam dengan komitmen tegasnya bahwa saya memproduksi sebuah produk kretek yang bermanfaat gitu ya, betul. Bukan yang asalkan saya cari untung ya? Bukan seperti itu dulu itu. Jadi akhirnya ada sebuah konsep itu yang berjalan hingga akhirnya ada saus kimia dan saling merusak harga. Ini orang-orang yang komitmen dengan keteguhan untuk mempertahankan kretek rempah itu mulai luntur. Artinya udah ngalah lah. Kita nggak perlu mengadopsi yang beredar saat itu dengan merubah konsep dari rokok rempah menjadi saus kimia yang dimana itu menyakiti orang lain, konsumen lain kan gitu. Nah itu banyak yang berhenti. Termasuk Mbak Syafi'i diputusi seperti itu, kita nggak ngejar untung tapi kita memproduksi dengan hati gitu. Jadi sebuah istilah masterpiece yang luar biasa waktu itu. Hingga sejarah waktu itu mengatakan bahwa rokok putih di era itu Mas nggak pernah menang dengan rokok kretek. Itu ada sejarahnya. Jadi ternyata nggak hanya salah satu pabrikan yang saat ini multinasional itu yang ada. Di waktu era itu banyak mungkin ratusan pabrikan dari luar negeri juga masuk ke Indonesia. Cuman karena keteguhan silaturahmi masing-masing pengusaha ini menguatkan semuanya, juga rasanya kretek, rasa taste-nya kretek itu nggak bisa dikalahkan oleh rokok lain. Artinya memang basic kretek itu sangat kuat ya sebenarnya. Kuat banget, sangat kuat sekali. Artinya sampai saat ini pun juga tidak tergoyahkan ya Pak ya. Maka kenapa mungkin itu salah satu alasan kenapa namanya Endokretek ya, tapi itu nanti Pak ya. Tapi sebelum itu saya lihat ada plakat apa ini Pak? Ya, ini ini perlu saya juga baru lihat ini non sewu ya teman-teman, ini Pak Fendi baru mengeluarkan tadi. Jadi ini salah satu sejarah ini yang dimiliki Mbah Syafi'i waktu itu. Jadi intinya kita menceritakan sejarah Mbah Syafi'i dulu beliau pernah produksi, inilah saksi sejarah. Ini secara langsung saya bawa di acara ini, mudah-mudahan juga manfaat untuk yang lain, kolaborator lain, teman-teman yang lain. Jadi ini salah satunya ada merek Golpal ini. Nah, ini sebuah alat cetak untuk etiket kalau saat ini kita pembungkusnya CK. Jadi modelnya di stempel gitu ya, stempel manual gitu. Cuman ini luar biasa banget. Tahun era-era itu sudah bikin desain yang seperti ini. 50-an Pak ya? Tahun 50-an itu. 50-an ya ini ya. Nah, sebenarnya di sini juga kemarin saya pelajari Mas Syarif. Ada suatu rahasia yang mungkin bisa kita ungkap di sini. Nah, itu. Jadi ternyata ada kata-kata ini terbalik karena ini negatif ya. Negatif. Jadi ada kalimat cocok dengan ejaan lama, ejaan tempo dulu ya. Sebelum disempurnakan ya. Tempo dulu Ini C kan TJ gitu ya. TJ ya, TJ cocok. Kemarin tak cocok apa gitu ya. Ternyata cocok.
Intinya menyatakan bahwa rokok ini dengan ramuannya itu cocok di lidah, di tes Ya. penikmat rokok waktu itu gitu ya. Nah, ini ada kalimat yang sedikit menggugah saya untuk mengartikan ini apa sebenarnya di balik kalimat ini gitu. Ini ada kata-kata dari bahan yang terpilih. Lihat Mas ya. Ini bacanya kebalik Pak ya. Balik. Jadi Dari bahan jang terpilih. terpilih. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengartikan bahwa sebenarnya rokok kretek itu kan bahannya ya pastinya cengkeh dan tembakau ya. Ya, basicnya Kenapa beliau waktu itu tidak menampilkan dari cengkeh dan tembakau pilihan misalkan seperti Ya, itu. ya. Atau cengkeh dan tembakau yang terpilih misalkan. Oke. Nah, karena beliau ini nggak menyebutkan cengkeh dan tembakau, pastinya dalam artian bahasa ini ada bahan-bahan lain. Gitu. Oke, ya. Jadi seperti mungkin era saat ini mungkin sudah banyak yang menggunakan saus kimia ya. Ya. Jadi yang disebutkan bahan-bahan yang tidak menggunakan saus kimia itu mungkin cengkeh tembakau. Tembakau. Tapi kenapa dulu tidak menyebutkan cengkeh dan tembakau? Tapi bahan-bahan pilihan ya. Bahan-bahan yang terpilih. Yang terpilih ya. Berarti ada semacam bahan-bahan yang menyerupai cengkeh dan tembakau, dan itu bahan selain cengkeh dan tembakau. Berarti bisa asumsikan rempah-rempah. Rempah-rempah. Walaupun tidak tertulis rempah-rempah ya. Oh, benar, karena dulu umum semuanya menggunakan rempah-rempah. Karena dulu umum. Betul. Kalau era saat ini mungkin berbeda ya. Berbeda. Jadi dulu mengatakan rempah-rempah juga aneh waktu itu. Ya. Ya memang semua rokok waktu itu rempah-rempah. Misalnya ada yang lain kan ya, gitu. orang jualan minuman air. Ini minum, air jelas minuman. Jelas minuman. Nah, gitu ya. Nah, ini waktu itu semuanya produksi rokok kretek menggunakan rempah-rempah, bahan alami, cuman dia mengunggulkan bahan-bahan yang sudah terpilih pilihan gitu. Iya, oke. Oh. Jadi dalam artian konsumen waktu tahun itu berasumsi bahwa ini yang dibuat adalah cengkeh, tembakau dan rempah-rempah yang terpilih ini gitu loh. Ya. Itu. Dan itu dilestarikan sama Indokretek sampai saat ini ya. Yang diproduksi teman-teman sebenarnya itu ilmu lama. Iya. Itu teknologi, karena kretek termasuk teknologi dan itu luar biasa sekali. Nah, tadi Pak Fendi sempat menyampaikan di awal ya sebelum kita mulai itu, dulu katanya di era itu Pak ya. Yeah. Apa pemerintah atau apa Pak? Dulu sempat mensupport untuk perusahaan perusahaan rokok ya. Yeah. Entah bentuknya itu cengkeh atau apa gitu kan. Jadi saya pernah dapat cerita dari Mbah Syafi'i waktu itu. Ini ternyata beda banget dengan sekarang ya. Sekarang memang pelayanan saja. Kalau yang dulu itu pelayanan juga, pembimbingan juga, support juga. Jadi ternyata dulu itu ada kalau ada sebuah perusahaan rokok yang memang ingin berkembang, itu sama biaya juga disupport. Nah, supportnya bukan hanya pelayanan arahan saja Mas, tapi disupport dengan subsidi cengkeh ternyata. Diberi bahan baku ya? Diberi bahan baku, disumbang. Itu cengkeh yang diproduksi dari perhutani ternyata. Ini perhutani kita waktu tahun itu punya pohon cengkeh yang ribuan hektar mungkin ya. Nah itu tidak semerta-merta dijual oleh negara, tapi juga dibagikan kepada pabrikan yang berjualan rokok kretek terutama. Ini kan, tapi infonya waktu itu nasional atau di Malang aja Pak? Nasional insya Allah. Nasional ya. Nasional. Karena memang cukai saat itu juga ininya juga sudah tamu-tamunya waktu Mbah cerita juga nggak hanya di Malang saja, dari Jakarta ada, dari ini ada gitu. Ininya paling enggak kalau asumsi kita bisa kita artikan pelayanan itu pelayanan secara nasional. Oke, gitu. Ya artinya bagi teman-teman pelaku sejarah, ini kalau yang meneliti kretek enggak tahu ini, berarti memang literasi kita sangat minim sekali. Iya. Ya kalau saya baca-baca beberapa Pak buku-buku yang membahas kretek, enggak ada Pak cerita termasuk subsidi atau apapun tadi. Betul. Itu enggak ada Pak. Belum pernah baca saya. Termasuk misalnya waktu itu kondisinya menggunakan rempah semuanya. Itu enggak tertulis. Enggak tertulis sama sekali. Ya, memang ini akhirnya diteruskan oleh saat ini bernama Indokretek. Ya, kenapa Indokretek namanya? Nah, Indokretek itu kita angkat dari sebuah apa ya? Kayaknya enggak. Kita berada di Indonesia gitu Mas. Ya. Indonesia
bagi kami, bagi saya pribadi, ini sebuah rumah. Rumah tinggal kita dengan apa adanya kita, lingkungan kita. Dengan anugerah yang Terus luar anugerah biasa. yang luar biasa banget. Kita ngelempar batang aja tumbuh. Ya. Kan gitu, ada lagunya kayak. Plus itu ya. Plus. Nah, Bukan lautan, kalau itu kolam susu. Tapi sebelumnya teman-teman Pak Fendi ini musisi ya. Beliau ini juga pemain keyboard, juga ini seniman loh. dulu Pak. Intermezzo Pak. Sekarang ya rada lah. Tapi luar biasa banget. Ini kita perlu mengangkat Mas di diri kita, terutama ya kita membesarkan nama Indonesia itu karena ini rumah kita, ini lingkungan kita, ini saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita gitu kan. Intinya menjadi Indonesia itu perlu kita banggakan gitu. Oke, ya betul. Apapun yang terjadi ke depan, apapun yang terjadi dengan saat ini, apapun itu kita wajib membanggakan bahwa Indonesia itu luar biasa. Gitu. Betul. Makanya Indokretek itu didasari dari situ juga. Kita berada di lingkungan yang luar biasa, kita dilahirkan di sini, kita punya bumi yang luar biasa juga, dan hasil-hasil alam yang luar biasa. Pasti itu. Nah inilah kita angkat sebagai nama depan perusahaan Indonya. Kretek karena memang kita basicnya di spesialis kretek rempah. Ya. Kita ingin mempertahankan produk nasional ini. Gitu. Oke. Nah menarik ini Pak, Indo Kretek. Indo memang kita identitas sebagai orang Indonesia. Kretek adalah memang salah satu basic ya untuk mencapai. Kenapa? Nah ini pertanyaan banyak. Kenapa tidak memproduksi filter Pak? Nah, padahal kalau info yang saya dapat nih Pak, dulu sempat memproduksi filter tapi sekarang fokus di SKT atau hanya di kretek tangan aja Pak. Ya, jadi ada beberapa hal pemikiran, pertimbangan. Jadi kenapa? Kita punya mesin Mas, mesinnya ada, sebenarnya kita tinggal produksi. Cuman secara hati nurani nih yang masih apa ya, masih ragu-ragu untuk iya enggak. Padahal memang permintaan banyak banget. Pasti luar biasa. Nah, dengan kata lain bukan berarti kita nggak mau memproduksi, tapi ada hal yang perlu kita wacanakan. Kita produksi rokok filter ya yang bermanfaat. Oh ya betul. Nggak hanya asal produksi tapi menyakiti konsumen kita, kan nggak seperti walaupun itu. Walaupun itu oplah omset Pak ya mungkin oplah omset, mungkin omset juga luar biasa. Tapi di sisi lain karena bahannya kita belum menemukan yang pas, ada sih wacana, cuman kemarin juga masih dalam trial ya. Jadi bahan filter itu bahan yang alami segala macam. Waktu pameran kita ketemu juga. Cuman belum bisa diproduksi massal. Jadi masih menunggu waktu, mungkin dalam waktu dekat juga. Kita harapkan kalau itu sudah oke, insya Allah kita akan produksi Mas. Oke, siap. Pertimbangan lain, di sisi lain kita di pabrik Indokretek kita kebanyakan SKT Mas. Dari ibu-ibu pelenteng, dari remaja-remaja putri, dan itu semua berharap ekonominya ke kita. Gitu. Iya. Jangan sampai nanti dengan adanya filter terus kreteknya berkurang. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi beliau-beliau ini gitu? Ya artinya ini pemberdayaan ya Pak ya. Betul. Ya kan tenaga kerja manusia. Karena setahu saya kan kretek itu dilinting. Dan lintingan itu bukan mesin ya. Betul. Tapi oleh tangan manusia otomatis kalau kita semakin banyak yang bekerja jadi otomatis memberi pemasukan buat. Tapi kenapa banyakan perempuan Pak? Iya. Kenapa enggak? Karena mas-mas rapi ya. Lebih rapi ya. Lebih telaten. Bayangkan Mas, sekarang kita membuka ya. Seperti apa sih di balik pegawai kita gitu ya. Jadi background pegawai-pegawai kita itu banyak yang ibu-ibu yang dulunya buruh tani. Ada remaja-remaja putri yang saat ini mungkin seusia-usia adik-adik kita yang sudah di bangku kuliah, bangku sekolah segala macam. Cuman adik-adik kita kurang beruntung. Karena di keluarga yang kurang mampu juga. Nah, adik-adik kita ini tanpa ijazah Mas masuk Indokretek.
Oh gitu. Iya, nggak ada ijazah. Seleksinya nggak? Jadi seleksinya pun kita buka secara gratis, pelatihan gratis. Oh gitu. Siapa yang bisa ya kita bimbing selama 2 minggu. Begitu nanti bisa ngelenteng, kita masukkan produksi. Jadi tanpa ijazah sama sekali. Oh, oke. Nah, dan dalam artian lain siapa lagi yang akan peduli Ya, akan itu gitu Mas. itu, Pak, Kalau enggak kita yang di lingkungan itu gitu. Betul. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita mempertahankan sementara kreteknya oke lah kita kembangkan dulu gitu. Seperti apa semaksimal mungkin. Harapan kami juga di pemasaran juga seperti itu. Konsumen juga memahami ini produk nasional kita perlu kita pertahankan, siapa saja yang diuntungkan atas satu batang rokok yang kita hisap. Betul, gitu. ya itu. Itu kan perlu sejarah panjang untuk menjelaskan. Dan itu perlu pemahaman untuk menjadi sebuah kretek Indonesia. Gitu. Ya. Gitu. Maka di produk kita itu kan kretek rempah Indonesia, Pak. Itu identitas juga, Pak ya. Ya artinya memang ini kan produk CK ya, Sigarsu dan Asika Gold yang dipasarkan oleh PT Catur Kencana ini kan juga otomatis harus melewati uji-uji lab gitu, Pak. Nah, itu harus Pak ya memang untuk sebelum kita dipasarkan memang harus ada prosedur itu seperti apa prosedurnya? Jadi uji lab itu memang diwajibkan atas kebutuhan di perizinan Bea Cukai. Jadi Bea Cukai mewajibkan untuk uji lab terutama di tar dan nikotinnya. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya di hasil laboratorium itu banyak yang tertampil di situ, nggak hanya tar dan nikotin tapi kelembapan, terus karbon segala macam ada semua. Cuman di Bea Cukai membutuhkan tar dan nikotin saja untuk kebutuhan pengeluaran Bea Cukai, itu aja. Cuman intinya tar dan nikotin itu sebenarnya kan dari hasil laboratorium 20 batang Mas. Oh gitu ya, yang tertera di bungkus itu Pak? Jadi itu bukan 12 batang atau 1 batang, itu per 20 batang. Oh ini ilmu baru nih. Kita tahunya kan yang ada di situ. Nah, jadi 20 batang itu yang tercantum di situ, bukan 1 batang itu. Oke. Gitu. Jadi ini bisa asumsikan ya, berapa nilainya 1 batangnya gitu. Berarti dibagi Pak ya? Betul. Contoh kalau di Jakarta kan 0,98. Ya dibagi dulu kalau 20. Ketemu 1 batangnya. Iya. Oh gitu ya, saya taunya itu ya 1 batang segitu. Iya. Ini pemahaman yang mungkin agak keliru. Oke Pak Fendi, nah tadi kan udah fokus di SKT ya, walaupun sempat ada SKM. Lalu, nah ini apa perihal yang di tahun ini ya, kan saya mendengarkan ada kerjasama dengan pihak-pihak ya, terutama Bea Cukai kan juga mengapresiasi. Kan sempat naik grade ya Pak ya? Dari 3A ke kelas 3. 3B. 3B ke kelas itu maksudnya apa Pak? Jadi itu adalah kapasitas produksi ya. Oke ya. Jadi Bea Cukai juga menetapkan oplah produksi kita. Kenapa harus kelas 3 dulu, terus berjenjang ke atasnya. Itu sebenarnya aturan dari Bea Cukai juga. Pada saat kita memproduksi masih di ambang limit bawah, berarti kita masih di kelas bawah. Oke. Nah ini kita sudah di kelas 3-nya. Ininya bukan 3B lagi, 3A lagi itu. Di kelas 3. Berarti oplah produksi kita naik tiap tahun. Dan diharapkan berpengaruh di pajak kan? Berpengaruh di pajak. Ya. Cuman gini, pajak terpengaruh atas kenaikan kelas yang kita miliki. Betul. Cuman di sisi lain omset kita pastinya dengan grade seperti itu semakin meluas. Ya. Dan apalah artinya sebuah pajak, toh ini pajak ini masuknya ke negara dan untuk pengembangan negara kita kan. Betul. Gitu Mas. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, saya tidak masalah pajak itu hak kita ya. Cuman ada apa di balik itu semakin kita naik kan harusnya orang menghindari nih. Kan harusnya kalau naik kan pajaknya makin tinggi anggaplah ya. Tapi kan kita ini Pak Fendi yang tahu nih. Jadi harapan kita kenapa kita ingin insya Allah dengan semangat kita, kebersamaan kita, silaturahim kita seluruh Indonesia, kita mengangkat Indokretek bareng-bareng, kita naik kelaskan Indokretek menjadi kelas 1. Ini sangat luar biasa sekali, kita akan menjadi pionir di situ. Betul. Kita akan mengembalikan sejarah kretek nasional kita. Itu loh Pak, poinnya loh Pak. Ya berarti kalau naik grade
dari 3, 2, 1 otomatis itu berpengaruh kepada produksi ya Pak ya. Kategorinya. Otomatis kalau semakin naik grade itu otomatis ruang produksi juga harusnya semakin luas dan semakin banyak gitu ya. Iya, pastinya. Nah, di Indokretek sendiri otomatis terjadi hal seperti itu dong Pak. Iya, betul. Dari kelas 3B ke 3 gitu ya. Jadi kita dulu itu punya ruang produksi untuk kapasitas kurang lebih 50 orang Mas. Waktu awal-awal dulu. Kita kembangkan, seiring perkembangan dari pemasaran jika manajemen juga, kita terus mengadakan evaluasi. Dari pemasaran jika manajemen meningkat, kita juga menambah kapasitas ruangan. Ya. Jadi untuk saat ini pun tampungan kita dan jumlah karyawan itu kurang lebih 550 orang. Banyak. Dan saat ini kita sudah menambah kapasitas gedung untuk produksi. Itu nanti perkiraan untuk sementara ya, untuk awal ini untuk 3.000 orang. 3.000 orang. Bisa. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah pembebasan lahan di timurnya pabrik itu untuk kapasitas yang segede pabrik saat ini. Oke. Jadi insya Allah aman untuk produksi ke depan. Artinya di situ bahan baku juga di situ Pak ya? Bahan baku kita sekarang punya kurang lebih 3 gudang. 3 gudang. Kapasitas masing-masing gudang 330 ton tembakau. Ini kita sudah punya 2, 3 yang satu dan nanti menyusul setelah ruang produksi yang baru nanti sudah diproduksi dibangun. Nah, nanti berikutnya di unit 4 yang kita bangun untuk pengadaan bahan tembakau. Jadi gudang tembakau ada 2 unit nanti yang kapasitasnya 390-an kali 2. Satu area nanti. Satu area. Itu satu komplek gitu Pak ya masih ya? Satu komplek yang nanti unit 4-nya Mas ya. Per unit ya dibuatnya ya. Unit 4 itu di satu komplek ada 2 unit nanti. Yang kapasitasnya sama dengan yang 2 gudang saat ini. Masing-masing 350 ton tembakau itu masuk. Ya ini luar biasa perkembangan itu Pak ya. Ya ini yang wajib kita syukuri. Nah, di Indokretek sendiri kan rata-rata memang pekerjaannya adalah pekerja manusia Pak ya. Mesin sangat minim ya, mungkin alat ya. Seperti ini Pak Fendi membawa contoh apa ini Pak? Alat linting Pak. Alat linting. Ini contoh alat linting yang dipakai itu seperti ini. Nah, ini yang ada. Jadi ini alat linting Kretek SKT itu seperti ini Mas. Jadi bagian-bagian dari kertasnya nanti masuk ke sini. Sebenarnya ini ada tambahan selendangnya untuk ngerol tembakau itu. Ya. Nanti ditarik gitu, dari masuk ke ini keluar di sini. Nah ini alat model ini adalah alat yang dari zaman dulu kala sampai saat ini modelnya seperti ini. Dipertahankan Pak ya? Iya dipertahankan. Jadi walaupun yang baru ada modifikasi nggak Pak? Baru ada modifikasi agak panjang gitu Mas, agak panjang. Cuman teknisnya hampir-hampir sama. Cuman ini memang lama banget, sudah lama. Memang kita simpan nanti untuk rencana museum. Ya betul, perjalanan sejarah ya Pak ya. Betul. Ini sejarah. Ya rekan-rekan bisa sih searching ya untuk alat-alat saluran produksi itu banyak di ini salah satu yang dipakai di Indokretek. Nah untuk Indokretek sendiri Pak, adakah kegiatan sosial yang pernah dilakukan? Iya. Memang karena niat awal kita itu berbisnis dan bersosial, jadi kegiatan sosialnya harus jalan gitu ya. Jadi alhamdulillah selama perjalanan kita saat ini sudah punya naungan 3 panti asuhan. Jadi ada di Gresik, di Wadung Bakti Saji, ada di Turen, masih kawasan Jawa Timur sih. Jawa Timur semua. Cuman itu ya alhamdulillah kita bisa mensupport adik-adik yang bernaung di situ. Alhamdulillah dengan penghasilan kita bisa membiayai kehidupan mereka segala macam itu dari produk ini gitu. Jadi per tahun kita ada namanya kegiatan sosial yang untuk duafa. Kita kemarin sudah 3 tahun terakhir kita membagi bingkisan dan sedekah untuk 1000 duafa. 1000 duafa. Itu rutin kita laksanakan di area sekitar pabrik ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang kita dengan keberadaan pabrik ini berusaha untuk bermanfaat untuk lingkungan sekitar itu, dari masyarakat sekitar supaya merasakan manfaatnya. Jadi nggak hanya istilahnya kan
Kalau di limbah nggak ada Mas, di pabrik nggak ada. Cuman kan macet. Semakin banyak karyawan ya semakin pas pasti kan ya. Ganggu jalan lewat ya, gitu aja. Ya, itulah yang istilahnya kita berupakan untuk menghormati beliau-beliau yang sekitar pabrik. Manula-manula dari para duafa itu kita kumpulkan, dari para ibu-ibu janda yang sudah sepuh-sepuh itu kita kumpulkan dan kita berikan semacam dana sosial semacam itu. Alhamdulillah, insya Allah rutin nanti kita terus akan menambah jumlah kuota untuk dana sosial kita. Jadi harapan kita jika nanti konsumen JKT mau memahami apa sih sebenarnya konsep di Indokretek. Kita nggak hanya murni bisnis, tapi kita memperhatikan kegiatan-kegiatan sosial kita. Betul. Ya artinya memang karena di CK Manajemen kan juga konsepnya berbagi, ya kan. Berbagi betul. Juga di Indonesia juga berbagi. Kita kan satu alur gitu ya, yang ruhnya adalah silaturahim. Kita juga berbagi kepada sesama, otomatis minimal sekitar juga ya. Tapi memang karyawan itu rata-rata sekitaran pabrik atau ada yang jauh gitu Pak? Karyawan awal-awal memang sekitaran pabrik, radius mungkin 1 kilo 2 kilo, tapi sekarang sudah mulai merambah hampir 15 kilo dari pabrik. Jauh ya? Jauh banget. Ya. Ada yang hampir Malang Selatan semuanya di pantai, hampir pantai kan ada. Ada itu Pak? Ada. Dan pelosok banget itu. Cuman alhamdulillah saya tanya kemarin juga kerasan di Indokretek. Karena kan baunya di Indokretek ini nggak sama dengan produksi lain Mas. Lain ya, nggak ada bau saus kimia. Ya, jadi seger-seger saja gitu. Kalau kita gambarkan, pemirsa menggambarkan di rumah masing-masing itu ya seperti itu ruangannya. Asalkan kita pas nggak goreng ikan asin gitu. Itu pasti bau ikan asin ini. Ya bau normal ya. Nggak ada gangguan tentang sausnya atau apa. Ya, itu membuktikan juga Pak ya. Betul. Keaslian produk dari bahan alami ya. Yeah. Karena memang saya pernah berkunjung ke Indokretek. Memang saya waktu itu tidak percaya. Katanya pabrik itu kan pabrik rokok terutama Pak. Itu kan sangat luar biasa menyengat ya. Betul. Tapi waktu masuk Indokretek itu memang walaupun di halaman depan ya nggak sampai masuk ke dalam ya. Itu tidak tercium sama sekali Pak. Betul. Itu memang ini berarti banyak Mas ungkapan-ungkapan yang seperti itu ya. Ya, waktu itu pernah ada kunjungan dari kementerian dari Jatim ke beberapa pabrikan rokok. Nah, karena pegawainya waktu itu ada yang ibu-ibu juga, jadi Indokretek karena areanya kan di Malang Selatan ya, paling ujung ya di antara yang lain itu. Iya. Jadi beberapa pabrik yang dikunjungi itu sudah nggak kuat, akhirnya terakhir ke Indokretek ini menyempatkan beli masker di salah satu toko swalayan. Oke. Udah mampir, udah di belan-belan nih, begitu nyampe Indokretek kok nggak bau. Takjub juga Pak. Kenapa beli masker? Jadi itu hal-hal yang istilahnya menggambarkan bahwa produk kita itu aman insya Allah. Nggak ada saus kimia. Pegawai juga nyaman. Terus lingkungan juga nggak terpolusi kan gitu. Ya artinya dari sisi produsen sampai ke konsumen penikmat pun juga kita dinyamankan Pak ya. Betul. Prosesnya juga nyaman, tidak mengganggu sekitar. Yang mengganggu hanya satu tadi mungkin ya. Kalau transportasi itu kan wajar Pak ya. Padat, pas keluar masuk pabrik itu kan wajar, maklum lah itu. Yang perlu dipertanyakan itu sekolah Pak. Sekolah itu pasti kan lebih padat ya. Oke Pak Fendi, ini kalau mau ngobrol dengan Pak Fendi, panjang sekali ya episodenya. Cuman mungkin sekilas ya rekan-rekan bisa mengamati tadi dari awal. Kita juga perlu sebagai jati diri bangsa yang mempunyai sejarah yang luar biasa ini, kita sama-sama berjuang ya, Indokretek, CK Manajemen dan juga Klaber CK pada khususnya berjuang untuk mengembalikan ke kejayaan kretek rempah itu tadi Pak. Mungkin ada pesan buat rekan-rekan Pak, terutama Klaber CK yang menyaksikan episode kali ini dan juga masyarakat pada umumnya yang belum bergabung, supaya kenapa sih harus mengkonsumsi produk kretek rempah. Betul. Jadi baik untuk pemirsa dan Klaber CK Nusantara, produk kita sebuah produk budaya Indonesia. Siapa saja yang kita untungkan pada saat kita menghisap satu batang itu, mulai dari pelinting, buruh tani tembakau, petani rempah-rempah, adik-adik yang berkecimpung di produksi, dari pelinting, packing, segala macam itulah yang sebenarnya kita bisa bantu. Dalam artian dengan satu batang yang kita hisap, yang kita konsumsi,
itu kita membantu masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Gak terkecuali dari keluarga-keluarga para pegawai di Indokretek, bisa menyekolahkan anaknya, bisa membiayai kehidupan rumah tangganya. Hingga akhirnya mari kita kuatkan, mari kita budayakan rokok kretek nasional ini menjadi rokok yang luar biasa, yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Indokretek tetap butuh untuk bantuan semua kolaborator CK dimanapun berada di Nusantara. Kita bersatu, kita sambung silaturahim, kita satukan Nusantara lewat satu batang kretek nasional Cigars Group Kretek Nasional Indonesia. Mantap, luar biasa. Nih Pak Fendi, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan. Untuk rekan-rekan, tetap di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, ingat 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan seterusnya. Dan juga di masa pandemi ini memang kita harus dipaksa untuk lebih survive. Maka kita saling bekerja sama untuk bisa meningkatkan itu. Dan buat rekan-rekan yang belum mengklik tombol subscribe, jangan lupa untuk ketik like dulu, lalu komen jika Anda ingin mengkomen sesuatu, lalu berlangganan atau subscribe, dan juga share atau dibagikan kepada rekan-rekan supaya informasi ini tersebar luas dan kita mendapatkan tambahan wawasan yang sangat luar biasa. Demikian acara pada hari ini, Pak Fendi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Salam buat Pak Yoyo, Pak Nanang, dan juga Pak Yudi, dan juga keluarga Indokretek. Tetap semangat rekan-rekan semuanya, dan salam merdeka.